Kalau misalnya kita bicara Gen Z itu kan sepertinya dikit-dikit healing seperti itu Mas Kresna ya. Jadi stres dikit healing gitu ya, pusing dikit healing gitu ya. Tapi duitnya tidak ada seperti itu kan jadi pusing. Selamat datang di podcast kami, Merasa, Meramu Rasa. Saya Kresna, CEO dan founder dari Rasa Nusantara. Kali ini kita kedatangan Gali, perwakilan dari Gen Z. Mari kita belajar nih ya, tentang bagaimana dari teman-teman Gen Z ini menemukan atau mencari bahagia itu sendiri. Oke, Gali, gimana? Apa kabarnya? Baik, Mas Kresna. Baik. Sangat baik sekali. Mas Kresna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sangat segar sekali ya hari ini sepertinya ya. Ya, excited sih. Iya. Ini ngobrol sama Gali. Ya, perwakilan dari Gen Z. Karena aku sendiri juga sebenarnya, pengen kenalan lebih dalam lagi nih. Pengen lebih mengerti lagi tentang Gen Z gitu kan. Yes. Nah, cuman di podcast ini kita pengen ngobrol tentang bahagia dan aku pengen tahu nih dari Gali sendiri itu pengalaman bahagia dari Gali itu apa sih, atau gimana, pernah punya pengalaman apa yang paling mengenang buat Gali sendiri? Yes. Terima kasih Mas Kresna untuk kesempatannya terlebih dahulu ya. Mungkin sangat senang sekali bagi saya untuk bisa ngobrol gitu ya dengan CEO dan founder Rasa Nusantara seperti itu ya. Jadi topiknya cukup menarik tentang bahagia, terutama berkaitan dengan Gen Z mungkin ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara Gen Z itu kan sepertinya dikit-dikit healing seperti itu Mas Kresna ya. Jadi stres dikit healing gitu ya, pusing dikit healing gitu ya. Tapi duitnya tidak ada seperti itu kan jadi pusing juga ya kan. Tapi itu serius tuh. Maksudnya buat Gali sendiri, buat mungkin teman-temannya atau dirinya Gali sendiri, ngerasa dikit-dikit healing itu bener adanya atau enggak sih sebenarnya? Ya sepertinya iya sih. Cuman kalau misalnya saya sih karena saya budgetnya terbatas gitu ya, jadi sebenarnya yang terpenting tuh bukan healingnya itu, tapi bukan healing dalam artian kita tuh perlu healing, tapi bukan healing dalam artian tiba-tiba kita pergi ke Lombok gitu ya, terus tiba-tiba pergi ke Bali untuk healing, nggak. Maksudnya ketika kita mengalami tekanan, stres atau misalnya burnout gitu ya, kita harus bisa bagaimana caranya supaya kita tuh bisa healing untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya dengan hobi kayak gitu, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti dengan kegiatan sosial, terutama di bulan puasa ini kan sangat banyak sekali pilihan kegiatan yang istilahnya bisa membantu kita untuk healing gitu. Seperti salah satu teman saya banyak sekali di bulan puasa ini dia healingnya itu cukup berbeda gitu. Dia ngumpulin uang dan ke panti asuhan gitu, ketemu bayi-bayi lucu seperti itu kan, itu healing juga gitu sebenarnya. Jadi tidak perlu harus ke Bali gitu untuk healing seperti itu Mas Kresna. I see. Terus kalau Gali sendiri itu kan temennya tuh. Yeah. Kalau Gali sendiri gimana sih tadi healing atau ya menemukan bahagianya gitu? Iya, kalau aku sendiri menemukan kebahagiaan tuh sebenarnya simple ya. Jadi cara sederhana untuk bahagia itu adalah merasa cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk bahagia. Dalam artian bukan ini ya, maksudnya bukan pasrah merasa cukup tuh. Jadi dalam artian kalau merasa cukup tuh ya apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima ya kita merasa cukup gitu dengan apa yang kita miliki gitu. Jangan nantinya kayak misalnya kita sudah mendapatkan pencapaian sesuatu gitu, kita akhirnya jadi greedy untuk mendapatkan yang lebih gitu kan, kita nggak akan pernah puas. Apalagi kan sekarang Gen Z ini lagi diterpa sama sosial media yang sangat masif gitu ya, bukan Gen Z sih, masyarakat kita saat ini itu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya supaya kita tuh bisa tidak greedy gitu, dalam artian kita bersyukur dengan pencapaian diri kita sendiri seperti itu Mas Kresna. Oke. Tapi kan kalian kan bisa dikatakan generasi yang masih muda nih gitu kan. Nah, gimana tuh balancing antara tidak greedy tapi kan kalian ya tadi masa depannya tuh masih relatif lebih panjang daripada mungkin apalagi baby boomers gitu kan, Gen X, habis itu millennials gitu kan ya. Gimana tuh balancing antara
rasa cukup, tidak greedy, tapi ya kalian kan tetap harus memberikan dampak yang baik nih untuk masyarakat, lingkungan. Betul. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan saat ini, mungkin Gen Z itu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda gitu ya dengan generasi sebelumnya. Jadi Gen Z itu adalah sebenarnya lebih mudah beradaptasi gitu. Dan juga saya pernah baca suatu penelitian gitu, sebenarnya Gen Z itu lebih mudah belajar gitu, karena tadi mudah beradaptasi. Karena sebenarnya memiliki kemampuan mudah beradaptasi, juga mudah belajar, dan juga terpapar dengan teknologi yang sangat masif kan sekarang ya. Jadi sebenarnya Gen Z ini istilahnya adalah seorang pembelajar dan cepat untuk berkembangnya seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi perhatian di sini tuh bukan istilahnya bukan kita tuh harus, dalam artian bahagianya itu bukan membandingkan dengan orang gitu. Kita menjadikan orang lain itu sebagai benchmarking, kayak sudah sejauh apa sih orang gitu, dan hanya untuk pembanding aja gitu, tapi bukan untuk diri kita sendiri gitu. Dalam artian untuk membandingkan kemampuan diri, untuk membandingkan kemajuan atau progres dari dalam diri itu adalah membandingkannya dari diri kita yang lalu gitu. Dalam artian sekarang misalnya saya punya kebiasaan jelek, misalnya bangun jam 10 siang misalnya, jam 10 pagi misalnya. Nah, yang dimaksud dengan kita harus lebih berkembang gitu ya, dan merasa cukup, itu adalah ketika kita punya kebiasaan baik gitu. Misalnya hari ini kita bangun jam 10, besoknya jangan bangun jam 10, harus bangun jam 5, seperti itu. Jadi kita pembandingnya bukan orang lain, tapi diri sendiri gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kan gini ya, kayak misalnya bangun jam 10 itu kan misalnya netral gitu ya. Kita ibaratkan sebagai sesuatu yang netral. Dalam artian, ya kita nggak punya pembanding kan. Kita menganggap bangun jam 10 itu adalah hal yang baik mungkin. Karena kita nggak membandingkan dengan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita menjadikan orang lain sebagai benchmarking, kita lihat orang lain misalnya dia bangun tidurnya lebih pagi, misalnya jam 5 pagi. Seperti itu. Dan kita lihat kebiasaan orang, ternyata orang yang bangun jam 5 pagi itu ternyata lebih produktif daripada orang yang bangun jam 10 misalnya. Gitu. Nah, kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain itu sebagai benchmarking. Artinya ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita tuh lihat ternyata kalau misalnya bangun pagi itu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Sekiranya kalau misalnya lebih banyak positifnya, berarti kita bisa ikuti gitu. Tapi bukan berarti kita jadi kayak iri dengki gitu. Lihat orang lain bangun pagi, kita jadi bangun siang, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya ketika orang lain lebih baik, coba kita tiru juga kebaikannya gitu, supaya untuk menjadi diri kita itu lebih baik lagi gitu. Jadi kita itu tidak berusaha untuk menjadi orang lain, tapi berusaha menjadi diri kita sendiri, namun dengan versi yang lebih baik, seperti itu. I see. Nah, terus untuk tadi bisa jadi diri sendiri yang lebih baik itu kan berarti paling nggak kita perlu tuh untuk mengenal diri kita sendiri kan ya. Yeah. Nah, itu gimana tuh? Apa yang Gali lakuin tuh? Ya, sebenarnya setiap orang punya cara sendiri ya untuk kayak mengenal diri mereka sendiri gitu ya. Termasuk saya sendiri untuk proses mengenal diri sendiri itu proses cukup panjang kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman yang istilahnya sudah dibimbing untuk mengenal diri sendiri sejak SD, SMP, SMA kayak gitu. Tapi saya mungkin waktu kecil tidak mendapatkan fasilitas itu gitu ya, baik dari lingkungan keluarga, orang tua ataupun sekolah. Dan lingkungan pertemanan mungkin belum mendukung saya untuk istilahnya menemukan jati diri saya sendiri gitu. Namun bagi teman-teman mungkin yang belum tahu gitu bagaimana caranya untuk menemukan jati diri sendiri adalah tidak ada cara lain selain mencarinya sendiri gitu. Selain mencoba hal baru gitu. Nah, kalau yang saya lakukan untuk mencari jati diri, yang pertama adalah saya banyak mungkin merenung gitu ya. Merenung dalam artian saya suka pergi jalan-jalan, pergi gitu tanpa arah, biasanya tanpa tujuan, pergi naik motor, naik kereta segala macam, pergi aja gitu, kita nggak ada tujuan, terus ketemu orang baru, kita ngobrol kayak gitu. Nanti seiring dengan perjalanan gitu, saya menemukan kayak banyak perspektif gitu. Kira-kira saat kita ngobrol sama tukang beca tuh gimana sih obrolan-obrolan yang kita dapat dari mereka itu, misalnya nanti kita dapat perspektif gitu, kayak dapat nasihat dan sebagainya. Biasanya dulu saya pernah dapat nasihat juga soalnya dari salah satu tukang seblak gitu ya, waktu suatu perjalanan. Jadi saya ngobrol gitu dengan tukang seblak itu gitu. Jadi dalam obrolan tersebut tukang seblak itu tuh menceritakan salah satu customer setianya itu adalah kakek-kakek umur 80 tahun. Yang mana kakek-kakek 80 tahun itu sudah pikun gitu, dan karena sudah pikun tidak ada yang ngurus gitu, dan hobinya ya makan seblak gitu ya, udah kakek-kakek tapi makan seblak gitu.
Ini cerita nyata soalnya saat tukang seblak itu cerita kakek-kakek itu datang dan baru pulang gitu, baru datang beli terus pulang gitu. Nah terus diceritakan kalau kakek-kakek itu ternyata dulu adalah direktur perusahaan besar gitu ya, perusahaan luar negeri gitu. Cuman masalahnya yang menjadi permasalahan dari kakek tersebut gitu ya, ketika dia sudah tidak menjabat gitu, ketika dia sudah tidak berkuasa dalam artian seperti itu ya, tidak biasanya kan dia kakek itu ya, kakek tersebut itu katanya cerita dari tukang seblaknya ini setiap hidup selalu dilayani kayak gitu, kayak buka pintu dibukain, buka pakai baju dipakein lah istilahnya kayak gitu gitu, lebaynya gitu apa-apa dilayanin. Nah setelah tidak menjadi direktur lagi kan istilahnya kekuasaannya hilang gitu, makanya ada istilah post power syndrome gitu. Ketika seorang udah nggak punya kekuasaan lagi kan istilahnya dia udah jadi kehilangan jati dirinya kayak gitu. Nah jadi kakek tersebut ceritakan jadi pikun gara-gara biasanya dilayani saat tidak dilayani lagi jadi hilang ingatan, seperti itu ceritanya sih. Itu kata tukang seblaknya, bukan karena kata saya ya gitu. Jadi dari situ sebenarnya tukang seblaknya cerita gitu, sebenarnya value yang bisa didapatkan adalah supaya kita tetap mandiri, sama kedua mandiri dan percaya sama diri sendiri, dan yang kedua bagaimanapun kita harus jaga kesehatan, dan juga yang ketiga yang paling penting adalah sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita itu kita harus bekerja. Dalam artian bekerja itu bukan mencari uang aja gitu, tapi kayak mencari keberkahan gitu ya, melatih otak kita dan sebagainya, itu kan termasuk bekerja juga ya, dan memberikan dampak untuk sekitar gitu. Itu salah satu contoh bagaimana saya menemukan jati diri sendiri gitu. Asik, mantap nih. Nah, Gen Z kan katanya kan ini kan digital native, atau istilahnya mungkin sejak lahir sudah dunia digital tuh udah lebih dekat dengan mereka gitu kan. Ya betul. Kamu make teknologi tersebut nggak untuk menemukan diri sendiri itu? Kalau dibilang apakah sudah dari lahir sudah terpapar, kayaknya Gen Z itu dari waktu lahir tuh belum sepenuhnya. Maksudnya kalau generasi saya kan, saya tahun sekitar 99 lahirnya. Gitu. Jadi ketika saya lahir memang belum ada teknologi gitu. Mungkin tapi yang generasi-generasi selanjutnya ya, kayak di tahun 2006 mungkin ya, si perubahan teknologi ini. Cuman apakah teknologi sendiri sangat berpengaruh untuk menentukan jati diri? Tentu gitu. Teknologi itu punya peran penting bagi kita tuh untuk istilahnya mencari jati diri. Karena banyak juga pengalaman dan cerita dari teman-teman kebetulan istilahnya kita bergaul di lingkungan yang sama gitu ya. Mereka tuh mungkin kalau dibilang sekarang sudah mulai pada berkarir gitu kan ya, baik freelance ataupun beberapa ada yang sudah bikin PT dan sebagainya gitu. Jadi berdasarkan pengalaman mereka ya, teknologi sangat berpengaruh. Karena kenapa? Karena background mereka sekolah saat mereka masih sekolah dan saat mereka sekarang berkecimpung di dunia profesional, itu ada bertolak belakang gitu. Nah ketika saya tanya mereka belajar dari mana, tentu dari internet gitu. Jadi kayak misalnya dulu jurusannya hukum gitu, tapi banyak beberapa dari jadi kayak fotografer kayak gitu, desain grafis dan sebagaimana macamnya profesi ya. Sekarang kan maksudnya akses kita untuk belajar tuh jauh lebih banyak, apalagi dukungan dari pemerintah dengan adanya program studi independen salah satunya, yang asalnya jurusannya itu tidak relevan dengan pekerjaannya itu banyak banget. Apalagi dulu saya pernah magang di salah satu BUMN telekomunikasi terbesar gitu ya, dan isinya memang cukup mencengangkan gitu, karena banyak dari beberapa teman saya yang ada di sana itu ternyata jurusannya tidak relevan dengan pekerjaan saat ini. Kayak misalnya ada yang jurusannya soshum tapi pekerjaannya dia back end atau front end kayak gitu, atau ada juga yang jadi UI UX gitu, jurusan pertanian tapi itunya UI UX pekerjaannya gitu. Jadi teknologi tentunya sangat berpengaruh, tapi tadi bagaimana tentunya teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh kita itu dengan bijak gitu, karena kan maksudnya semua informasi kan masuk ya. Jadi kita harus lebih bijak gitu untuk memfilter mana yang bisa kita terima dan mana yang tidak bisa kita terima, seperti itu. Oke. Ini berarti kalau misalnya dari perspektif Gen Z nih ya, dalam hal ini Gali mungkin khususnya gitu kan, apa sih sebenarnya strong point Gen Z nih dibandingkan generasi millennials nih gitu kan, terutama dalam menemukan kebahagiaan, karena pasti kan ada perbedaannya sendiri, ada tadi ya pengalamannya beda juga ya sebenarnya.
Mungkin strong point bagaimana Gen Z ini bisa menemukan kebahagiaan dibandingkan generasi milenial gitu ya. Sebenarnya adalah bisa kita ulik lagi dari kelemahan Gen Z gitu. Yaitu yang tadi dikit-dikit healing gitu kan. Sebenarnya karena kalau kata Prof. Renal Kasali gitu ya, Gen Z itu mungkin bukan generasi sekarang gitu ya, dibilangnya itu sebagai strawberry generation, yang artinya strawberry itu manis ya. Terus tapi dalam sisi lain mudah hancur gitu, lembek gitu. Nah sebenarnya balik lagi sama tadi ya, ini bukan kata Gali ya, tapi kata orang gitu. Sebenarnya salah satu ciri Gen Z itu sebenarnya lebih aware gitu sama mental health kan, seperti itu gitu. Jadi dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing gitu. Sebenarnya tapi itu adalah strong point-nya, karena tadi ya, Gen Z itu lebih aware dengan masalah mental gitu. Ketika mereka merasa harus segera recovery gitu mengenai mental mereka gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu caranya bagaimana supaya menemukan bahagia gitu. Jadi karena gini, mungkin orang-orang dulu gitu ya, orang-orang dulu sebelum milenial, sebelum Gen Z, ini tuh mungkin mereka tuh mungkin dalam tanda kutip lebih kuat gitu dalam hal mental gitu. Tapi bukan berarti mereka ini sebenarnya lebih hebat gitu. Karena seperti ini, orang mungkin nggak aware gitu ketika mereka tuh sebenarnya butuh bantuan profesional seperti itu. Jadi banyak orang yang istilahnya tanda kutip menjadi ODGJ segala macam, terus mengalami gangguan mental dan sebagainya. Kayak misalnya saya punya pengalaman juga ketika saya naik transportasi umum, ternyata supirnya ini stres gitu. Jadi si supir setirnya ini dimain-mainin gitu, hampir mau nabrak kemana gitu kan. Maksudnya kan dia punya masalah gitu. Orang tersebut tuh punya masalah gitu ya, walaupun kelihatannya ya kuat gitu, kayak tetap bekerja setiap hari Senin sampai Minggu gitu ya. Kalau supir itu kan Senin sampai Minggu, mungkin ada istirahat beberapa hari gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya mentalnya harus butuh sentuhan, bantuan gitu. Cuman karena orang tersebut mungkin nggak aware, jadi sebenarnya ya dipendam sendiri aja gitu, dan malah itu tuh mengakibatkan bahaya juga untuk orang lain, itu kan lebih berbahaya gitu. Nah kalau Gen Z itu mungkin tadi ya, walaupun dibilangnya strawberry generation atau misalnya dikit-dikit healing, tapi sebenarnya strong point dari Gen Z itu lebih aware sama dirinya sendiri gitu, karena dia tahu mana yang harus baik buat dia, mana yang enggak, mana yang bisa menyebabkan dia stres gitu, mana yang dia bikin dia burnout gitu. Dia cari gitu cara terbaik untuk self healing terbaik yang bisa dapat dilakukan itu seperti apa. Mungkin itu dalam konteks mencari bahagianya Gen Z. Tapi ya aku juga dulu jadi inget dulu mungkin waktu masih kecil ya, kalau misalnya ada peloncoan dari senior gitu kan, dan lalu kayak misalnya kita nangis gitu kan, wah lu ini cacat mental atau apa sih namanya, nggak kurang tough gini kan, generasi kalian, angkatan kalian tuh inilah nggak ini nih nggak tough lah kasarnya kayak gitu kan. Tuh itu kerasa banget sih. Cuman aku juga ya nggak kebayang sih, maksudnya waktu di Gen Z itu sempet ada peloncoan kayak gitu nggak sih? Kalau aku sempat ngalamin ya, tapi kalau angkatan bawah kayaknya nggak tahu sih. Kalau aku ngalamin waktu SMP, SMA, kuliah juga sebenarnya ngalamin, tapi nggak separah itulah. Maksudnya nggak separah para pendahulu lah perpeloncoannya, mungkin kayak gitu sih. Iya. Dan itu juga aku juga ngerasa sih, kayak misalnya ada kejadian yang ya sebenarnya namanya juga manusia pasti istilahnya pernah lah namanya galau gitu kan, atau misalnya bingung nih ini aku kenapa nih gitu kan ya, atau ada masalah-masalah yang ya mungkin buat beberapa orang yang udah lebih senior itu sesuatu hal yang sepele gitu kan, tapi buat kita yang ngejalanin itu kan istilahnya masalah baru, kita nggak tahu tuh kan ngejalanin itu gimana gitu kan, dan akhirnya ya kita butuh bantuan sebenarnya, tapi mungkin sama senior kita dibilang masalah gitu aja lu udah kayak gini sih ya, nggak tak banget sih lu gitu kan. Itu kejadian banget, dan memang akhirnya aku juga ngerasa butuh bantuan sih sebenarnya terkait hal tersebut gitu. Tapi emang ya finding the balance antara ya kita memang harus tegar menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan untuk kita udah butuh bantuan nih untuk stepping back dulu mungkin gitu lah kasarnya kan. Itu kalau dari Gali sendiri gimana tuh menemukan titik yang pas antara
ini emang harus dihadapin atau yaudah gue stepping back atau ya bahkan flight dulu nih kayak gitu. Ya, mungkin bagaimana caranya kita tuh kayak menentukan posisi terbaik untuk kayak menghindar pada suatu masalah atau misalnya kita menghadapi, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya tidak mewakili Gen Z ya sebenarnya. Menurut saya semua masalah itu intinya harus dihadapi gitu. Cuman tidak semua masalah itu perlu diselesaikan seperti itu mungkin ya. Kayak misalnya ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi gitu ya, misalnya masalah-masalah sederhana Gen Z kan, maksudnya sekarang umur-umur sekarang mungkin beberapa angkatan saya mungkin ya, kayak mungkin sedang kerja gitu kan, sudah mulai bisnis segala macam gitu. Ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dalam lingkungan kerjanya, tentunya harus dihadapi gitu, mau harus dihadapi gitu. Tapi mungkin yang berkaitan tentang hal yang dihindari itu misalnya adalah hal-hal yang sebenarnya saat kita lakukan itu malah dapat merugikan diri sendiri kayak gitu. Jadi kayak misalnya contoh sederhananya tuh adalah mungkin pertemanan ya. Kalau misalnya kita bahas tentang pekerjaan mungkin agak susah contohnya. Tapi kalau misalnya dalam pertemanan mungkin ya. Jadi ada beberapa mungkin pertemanan itu yang Gen Z hadapi sekarang ya. Karena banyak Gen Z kan sekarang sudah mulai istilahnya melalui proses menjadi dewasa tanda kutip gitu ya. Jadi mungkin pertemanan ini jadi salah satu topik yang cukup ramai dibicarakan tentang kayak semakin besar gitu, semakin dewasa seorang itu semakin temannya sedikit gitu. Karena katanya konfliknya semakin banyak teman tuh makin banyak konflik gitu sebagai macamnya gitu. Itu mungkin salah satu contoh sederhana yang dapat kita lakukan saat kita menghindari masalah kayak gitu. Jadi kapan kita harus menghindar ya tadi, kalau misalnya dalam suatu pertemanan mungkin pertemanannya tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Itu harus dihindari. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang dihadapi kayak contoh tentang pekerjaan, tentang urusan bisnis dan sebagaimana macamnya gitu ya, tentunya itu harus saya berpikir harus dihadapi kayak gitu sih. Yang tentunya yang harus dihadapi itu adalah yang membuat kita menjadi lebih maju gitu ya, dan yang harus kita tinggalkan itu yang sesuatu yang sedang kita kerjakan namun ternyata itu memiliki dampak buruk buat diri kita sendiri. Itu sih simpelnya. I see. Ya, kebayang sih. Jadi kalau dari Gali sendiri nih tips buat Gali sendiri yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman nanti kalau misalnya ada Zenials yang nonton nih, apa nih tips untuk menjaga kebahagiaan atau ya tetap sane lah ya, tetap waras. Oke. Sebenarnya sederhana, kalau kunci bahagia itu yang penting tadi merasa cukup ya. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan juga tidak cukup hanya merasa cukup gitu. Merasa cukup dan tidak merasa cukup gitu. Dalam artian gini, kita ketika kita mendapatkan sesuatu kita harus merasa cukup dan bersyukur gitu. Tapi jangan jadikan merasa cukup itu sebagai alasan untuk kita berhenti untuk berkembang gitu. Jadi kita tuh harus tetap berprogres. Tapi dalam pembandingnya itu adalah diri kita sendiri gitu. Kita harus lebih baik, ada istilah kan kita harus lebih baik daripada hari kemarin gitu. Jadi mungkin Gen Z itu harus berkembang lebih baik, itu maju ke depan gitu. Tapi bukan menjadikan orang lain sebagai pembanding, tapi hanya untuk benchmarkingnya aja gitu. Seperti yang mungkin tadi sudah saya bilang. Dan juga ketika kita sudah mencapai gitu ya, sudah mengerahkan seluruh tenaga gitu, seluruh effort yang kita berikan gitu. Namun apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, yang kuncinya hanyalah membuat kita bahagia adalah merasa cukup kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak merasa cukup, kita nggak akan pernah bahagia seperti itu. Kalau merasa puas sih, maksudnya kita harus nggak boleh puas gitu dengan apa yang kita lakukan, tapi yang penting harus merasa cukup kayak gitu. Ya tapi itu. Ya, itu tadi dari Gali sebagai ya mungkin orang yang mewakili dari Gen Z untuk bagaimana menemukan bahagia. Tadi di situ aku belajar bahwa ya Gen Z ini mereka memiliki sensitivitas yang lebih terhadap dibandingkan generasi-generasi yang pendahulunya terkait mental health itu sendiri, yang mana itu sebenarnya bisa dilihat sebagai strong point, tapi di sisi lain juga weakness juga mungkin untuk generasi tersebut.
Tapi bagaimana kita bisa menghargai hal tersebut dan memanfaatkan untuk akhirnya kita bisa berkembang, itu tadi yang aku pelajarin dari Gali, bahwa ya dengan kita udah tahu kondisi mental kita yang seperti ini, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan pada kondisi tersebut gitu. Itu adalah stroke point dari Gen Z gitu kan. Dan akhirnya untuk bisa bahagia itu diperlukan yang namanya kesederhanaan, rasa cukup. Dan akhirnya mungkin aku sedikit tambahin ya, rasa syukur dari apa yang sudah dimiliki itu menjadi hal yang bisa membantu untuk kita tetap merasakan bahagia itu sendiri. Ya, itu tadi cerita dari Gali, perwakilan dari Gen Z tentang kebahagiaan. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe untuk kita bisa menonton lagi podcast-podcast meramu rasa tentang bagaimana kita menemukan atau mencari bahagia dalam hidup ini.